全ての鬼を滅ぼすのだ。 Awal cerita kisah dimulai dengan munculnya monster Oni yang senang membantai manusia dan menghancurkan segalanya. Namun ada satu orang yang berani melawan monster tersebut. Dia bernama Momotaro. Momotaro sendiri telah membunuh banyak Oni di daerah Onigashima, dan disinilah awal mulai peperangan antara keturunan Momotaro dan Oni dimulai. Setelah ribuan tahun berselang, kita diperlihatkan seorang junior keturunan Momotaro yang terluka, di mana itu semua diakibatkan sama seniornya sendiri. Meskipun sudah diperingati, namun senior pembasmi Oni dari keturunan Momotaro malah mengadopsi anak dari keturunan Oni. Dia yakin perang selama ribuan tahun akan berakhir dengan saling berdamai. Selang beberapa tahun berselang, kita diperlihatkan karakter utama bernama Shiki Ichinose. Seorang karakter berandalan yang membuat kegaduhan hingga dirinya dikeluarkan dari sekolahnya. Setelah mendapatkan kabar dari temannya atas dirinya yang dikeluarkan, ayah angkatnya yang bernama Tsuyoshi Ichinose tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Shiki dan memarahi habis-habisan. Saat dinasehati, Shiki malah menyuruh ayahnya diam. Jelas saja ayahnya makin marah dan ingin menghajarnya lagi. Keluarga Ichinose ini memiliki usaha minuman alkohol. Meski begitu, Shiki tak menyukai usaha tersebut karena dia lebih memilih jadi penjual senjata deh, sebab banyak senjata di kamarnya. Ketika Shiki merasa senang sebab Tsuyoshi bukan ayah kandungnya, Tsuyoshi terlihat kesal dan menyuruh Shiki jangan bilang seperti itu lagi sambil meninggalkannya. Di sini Tsuyoshi sangat menyayangi Shiki bisa dilihat dari foto masa kecilnya yang dipajang di toko. Saat Tsuyoshi pergi buat mengantarkan barang pesanan, Shiki melihatnya dan berharap dia diadopsi sama orang kaya. Namun hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi saat sebuah ledakan muncul. Tak sampai di situ saja, Shiki yang berada di lantai atas juga ditarik turun sama hewan aneh berwarna hitam. Ketika Shiki masih bingung sama apa yang terjadi, muncul pria aneh yang menyebut namanya. Tiba-tiba boom, mobil yang dikendarai Tsuyoshi menabrak pria tersebut dan Shiki diminta segera masuk ke dalam. Setelah itu Tsuyoshi langsung pergi sejauh mungkin. Kalau bisa keluar kota sebab nyawa Shiki terancam. Shiki sendiri masih bingung dan bertanya apa yang telah dilakukan sama ayahnya tadi. Orang itu pasti mati. Namun ayahnya bilang tidak mungkin. Tsuyoshi lalu memberitahu rahasia yang selama ini disembunyikan kalau Shiki merupakan keturunan Oni sedangkan pria tadi keturunan Momotaro yang sedang mengincar nyawanya. Saat Shiki masih tak percaya, tiba-tiba mereka kembali diserang sama kabut hitam aneh. Akibat serang tersebut, mobil yang mereka kendaraan harus terhenti di sebuah area pabrik terbengkalai hingga meledak. Ketika Tsuyoshi mencari keberadaan Shiki, dia sudah duluan dibawa sama kabut hitam yang membawanya masuk ke dalam sebuah gudang dan membuat Tsuyoshi menjadi marah. Di dalam gudang terlihat Shiki yang diikat layaknya mangsa dari seekor laba-laba. Kemudian kita diperkenalkan sosok yang menculiknya. Dia bernama Samidare Momoya yang merupakan agensi Momotaro yang memiliki misi dalam membunuh para keturunan Oni. Saat itu muncul Tsuyoshi dan langsung bercerita, selama ribuan tahun Oni dan Momotaro telah berperang, hingga sampai diwariskan ke generasi saat ini. Para keturunan Momotaro sendiri membentuk agensi untuk menumpas para keturunan Oni yang bersembunyi di masyarakat. Di sini Momoya segera menyerang Tsuyoshi yang selalu mengganggu tugasnya. Namun dengan mudah Tsuyoshi menangkis serangan tersebut menggunakan pedang kabut hitam juga. Ternyata selama ini Tsuyoshi telah menyembunyikan identitas aslinya kepada Shiki, di mana dia juga merupakan mantan anggota Momotaro dan merupakan senior dari Momoya. Kekuatan dari keturunan Momotaro sendiri adalah bisa membuat senjata menggunakan kabut hitam. Meskipun Tsuyoshi merupakan keturunan Momotaro, namun dirinya telah lama meninggalkan nama tersebut setelah dia keluar dari agensi. Momoya lalu mengingatkan Tsuyoshi betapa berbahayanya Oni. Tapi Tsuyoshi tak berpikir seperti itu. Shiki yang mendengar percakapan mereka berdua masih tak bisa menerima dengan akal sehatnya. Mereka berdua pun kembali bertarung. Dalam pertarungan tersebut, Momoya masih ingin tahu kenapa seniornya ini begitu keras kepala melindungi keturunan Oni. Jika memang demikian, maka Momoya tak memiliki pilihan lain selain membunuh Tsuyoshi juga. Karena Tsuyoshi telah lama tidak bertarung, Momoya dengan mudah berhasil melumpuhkan Tsuyoshi dengan telak. Hal itu membuat Shiki sangat terpukul ketika melihat ayahnya yang berlumuran darah. Saat Momoya akan mendekati Shiki, Tsuyoshi masih berusaha menghentikannya. Itu dilakukan atas dorongan seorang bapak yang ingin melindungi anaknya. Merasa Tsuyoshi terlalu mengganggu Momoya akan mengakhiri hidupnya dengan serangan terakhir. Shiki yang akan melihat ayahnya mati di depan matanya merasa tak berguna karena tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu kemarahan Shiki mulai memuncak, matanya mulai berwarna merah,
Tak hanya itu saja, di sekujur tubuh Shiki juga mengeluarkan banyak darah. Momoya yang merasakan ada keanehan di dekatnya tiba-tiba terkejut saat sosok Shiki sudah menghilang, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menangkis serangan Shiki, terlihat seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi Oni. Momoya pun bilang alasan sebenarnya membasmi para Oni dikarenakan mereka tak bisa mengendalikan kekuatannya hingga menimbulkan banyak kematian pada manusia. Di sini Shiki mengeluarkan banyak sekali senjata yang dirinya buat menggunakan kemampuan darah. Serangan-serangan tersebut memang berhasil ditangkis sama Momoya, namun hal itu tak mudah sebab terlihat raut wajahnya yang begitu kelelahan. Melihat ada kesempatan Shiki tidak mau membuangnya, Momoya pun akhirnya terpojokkan dengan tubuhnya diinjak sama Shiki. Tanpa ragu, Shiki langsung melancarkan serangan dahsyatnya hingga membuat gudang yang menjadi tempat pertarungan mereka sebagian hancur lebur. Meskipun sudah menggunakan serangan tersebut, tak disangka Momoya masih bisa selamat, namun harus kehilangan satu tangannya. Shiki yang masih belum bisa mengendalikan kekuatannya tersebut, tiba-tiba merasakan efek yang menyakitkan pada tubuhnya. Ketika Shiki mulai kembali ke bentuk manusia, dirinya terlihat bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Tak ingin membiarkan Shiki mengamuk lagi, Momoya akan membunuhnya dengan sisa-sisa kekuatannya. Saat Momoya menusukkan pedangnya, tak disangka Tsuyoshi masih melindungi Shiki untuk yang terakhir kalinya. Momoya merasa bingung sama seniornya, padahal sudah jelas, kekuatan Shiki bisa mengancam umat manusia. Di luar sendiri, para warga pada berdatangan setelah mendengar suara ledakan keras tadi. Momoya lalu memutuskan buat mundur terlebih dahulu sebab takut akan ketahuan identitasnya sama orang lain. Shiki sendiri terlihat panik melihat ayahnya yang sekarat. Saat Shiki hendak memanggil ambulans, Tsuyoshi menghentikannya karena hal itu sudah terlambat. Sebelum meninggal, Tsuyoshi ingin meminta maaf kepada Shiki karena telah menyembunyikan kebenaran tentang dirinya selama ini. Tsuyoshi berharap Shiki akan menjadi kuat setelah ini dan bisa mengalahkan para keturunan Momotaro beserta Oni agar dia bisa hidup tentram. Itulah janji yang Tsuyoshi buat kepada Shiki sebelum meninggal. Namun Shiki yang tak mau ayahnya mati sekarang akan tetap membawanya ke rumah sakit, sebab dia masih banyak salah kepada ayahnya. Melihat tindakan Shiki tersebut, Tsuyoshi berharap agar keturunan Oni dan Momotaro bisa berdamai seperti mereka. Setelah itu, Tsuyoshi pun menghembuskan nafas terakhirnya, di mana hal itu membuat Shiki sangat terpukul. Bahkan Shiki sampai tidak bisa membendung air matanya melihat ayah yang selama ini merawatnya telah terbujur kaku. Ketika Shiki duduk di dekat jasad ayahnya, tiba-tiba muncul seseorang menggunakan sepatu roda. Tanpa banyak bicara, pria tersebut langsung membuat Shiki jatuh pingsan hanya dengan sekali pukul. Siapakah sebenarnya pria ini dan kenapa bisa datang secara tiba-tiba di tempatnya Shiki? Di tempat lain, para petinggi keturunan Momotaro telah mendengar kabar kegagalan Momoya dalam membunuh Shiki. Terlihat para tetua ini layaknya seorang mumi yang hanya bisa duduk di tempatnya dengan tubuhnya penuh sama perban. Para tetua ingin agar agensi Momotaro segera membunuh semua Oni yang bersembunyi di masyarakat sebelum mereka membangkitkan kemampuannya. Film pun ditutup sama Shiki yang sudah dibawa ke sebuah ruangan kosong dengan tubuhnya yang telah diikat. Apakah orang yang membawa Shiki merupakan seorang Oni juga ataukah malah agensi Momotaro? Sayangnya film harus bersambung sampai di sini. 口の使い方も知らないんだな。俺は油断しない。 Setelah pada episode pertama Shiki melihat ayahnya yang terbunuh di depan matanya, pada episode kedua ini Shiki bermimpi saat kecil sedang bermain dan disuruh ayahnya pulang. Saat melihat ayahnya, tubuhnya sudah penuh darah karena tebasan Momoya. Disinilah Shiki tersadar dari pingsannya, di mana dia sudah terikat di sebuah kursi di ruangan kosong. Saat itu Shiki menoleh ke samping karena mendengar suara seseorang. Entah siapa pemuda ini sambil push up dan terus nyerocos tanpa henti. Shiki sendiri hanya bisa kebingungan sambil menatap ke arahnya. Pria ini lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Naito Mudano, di mana dia juga keturunan Oni sama seperti Shiki. Untuk jasad ayah Shiki telah ditaruh di tempat yang aman. Tak mau basa-basi, Mudano segera mengambil papan tulis yang ada di belakang. Mudano lalu memberitahu Shiki kalau di dunia ini ada agensi Momotaro sama agensi Oni. Shiki pun kembali mengingat agensi Momotaro yang telah merenggut nyawa ayahnya. Untuk melawan agensi Momotaro yang ingin membasmi para Oni, maka dibentuklah agensi Oni buat melawannya.
Mudano sendiri bertugas mencari orang yang telah membangkitkan kekuatan Oni dan akan mengajaknya bergabung ke agensi Oni jika cocok. Setelah menjelaskan semuanya, Mudano membolehkan Shiki bertanya. Setelah penutup mulutnya dibuka, Shiki langsung marah-marah dan menanyakan tentang jasad ayahnya. Mudano pun mengurangi poin dari Shiki karena berbicara yang tidak penting. Namun Shiki tak peduli dan masih saja marah kepada Mudano yang seenaknya mengikat dirinya. Mudano bilang, hal itu dilakukan karena Shiki cepat mengamuk. Mudano menjelaskan kalau saat ini dirinya lagi mengevaluasi Shiki. Shiki yang tadinya marah-marah sekarang mencoba lebih tenang, di mana Shiki meminta dengan baik-baik agar dia dilepaskan, sebab dia mau membalas dendam kepada pembunuh ayahnya. Mudano pun malah kesal karena Shiki memasang wajah seram. Mudano lalu bilang kalau dia memiliki cara yang lebih efisien buat mendidik orang nekat seperti Shiki. Setelah melepaskan dasinya, betapa kagetnya Shiki ketika lehernya dicekik dari belakang. Mudano meminta Shiki mencari jalan keluar buat menyelamatkan hidupnya. Jika Shiki gagal, maka lebih baik dirinya mati saja. Terlihat Shiki sangat kesakitan hingga mengeluarkan banyak darah, namun dia tak ingin mati sekarang. Ketika tak ada pergerakan sama sekali, tiba-tiba darah yang keluar dari tubuh Shiki menyerang Mudano. Tak sampai di situ saja, Shiki yang sudah dalam mode mengamuk kembali menyerang Mudano dengan membabi buta. Untungnya Mudano sigap untuk menangkis serangan dari Shiki. Karena Shiki mengamuk, Mudano mengurangi 100 poinnya. Mudona akan menunjukkan kepada Shiki bagaimana cara menggunakan darah Oni yang benar. Meskipun Mudano tahu kalau Shiki yang dalam mode mengamuk tak akan mengingat apapun setelah kembali normal. Singkat cerita, akhirnya Shiki terbangun dari pingsannya setelah dihajar Mudano. Mudona lalu bilang pada Shiki kalau dia pasti tak mengingat apapun tadi. Itu karena kekuatan darah Oni sangat kuat dan tak mudah untuk mengendalikannya. Namun berbeda dengan dirinya yang dapat mengendalikan darah Oni miliknya. Mudona lalu memberitahu Shiki kalau perekrutan Shiki untuk masuk agensi Oni dianggap gagal. Di sini Shiki sama sekali tak mengerti penjelasan yang diucapkan sama Mudona. Namun Shiki hanya bisa menangkap satu hal, kalau Mudona ini sangat kuat. Shiki pun mengakui kekuatan Mudona dan akan merendahkan dirinya. Asalkan Mudona mau menjadikan Shiki sebagai bawahannya demi membalas pembunuh ayahnya. Namun Mudona menolak sebab Shiki tak bisa menggunakan otaknya dalam bertarung. Mudona menganggap Shiki tak berguna dan akan mati cepat dalam pertarungan. Shiki pun merasa kesal sama Mudona karena sudah merendahkan dirinya. Mudona lalu bilang kalau dia akan membunuh Shiki secara efisien sebab Shiki tak boleh hidup berkeliaran. Setelah melukai jarinya, Mudona pun segera mengeluarkan payung yang dibuat dari darahnya. Saat melihat itu, Shiki sedikit tahu cara menggunakan kekuatan Oni. Di mana Shiki tak akan tinggal diam dengan melukai tangannya dulu. Jika memang Shiki harus terbunuh, dia akan meminta maaf pada ayahnya di akhirat. Mudona pun memiliki 4 asumsi kalau Shiki bakalan menyerang dari bawah, atas, terjang, dan kabur. Ternyata Shiki memilih untuk menyerangnya dari atas. Di sini Mudona kaget ketika Shiki berhasil mengendalikan darah Oninya dan langsung menembak ke arahnya. Meskipun tembakan Shiki mengarah tepat, tapi Mudona cukup mudah menghentikan pelurunya. Melihat Shiki yang masih dalam setengah mode mengamuk, Mudona tak memiliki pilihan lain selain membunuhnya. Di sini Mudona mengeluarkan jurus pelepasan gerhana darah banjir kelahiran kembali. Shiki sendiri masih berjuang untuk mengendalikan darah Oni miliknya. Ketika berhasil melakukannya, Mudona rada kaget sih. Shiki akan memberitahu caranya asalkan dia diterima jadi bawahannya. Mudona pun akan memikirkan kembali ucapan Shiki. Shiki lalu menjelaskan kalau dia meniru Mudona yang melukai dulu jarinya sebelum menggunakan darah Oni. Karena mereka sama-sama keturunan Oni, Shiki yakin jika dilakukan sama pasti bisa. Setelah dia melukai tangannya, Shiki memfokuskan pikirannya membuat senjata. Hingga pada akhirnya, rencananya pun berhasil meskipun hampir tak terkendali. Mendengar cara yang dilakukan Shiki, Mudona masih tak percaya seseorang bisa mengendalikan darah Oni dengan kebodohan tersebut. Mudona selalu berpikir kalau kekuatan Oni tak akan cocok sama orang bertipe bodoh dan emosional. Mudona lalu menggambarkan cara mengendalikan darah Oni miliknya. Di mana saat emosional Mudona muncul, dia hanya akan menggunakan sedikit kekuatan darah Oninya agar bisa dikendalikan. Berbeda dengan yang ada di otaknya Shiki, di mana dia memaksa menggunakan darah Oni saat emosional. Terlebih lagi, darah Oni diminta buat tunduk kepadanya. Hingga pada akhirnya, Shiki berhasil mendapatkan kekuatan tersebut. Bisa dikatakan kalau Shiki menggunakan insting untuk mengendalikan darah dengan cara memaksa. Shiki lalu bilang kalau dia ingin menjadi kuat,
Apapun yang Mudona ajarkan akan dia lakukan hingga dia bisa berguna baginya. Mudona bertanya, bagaimana jika Shiki masih tak bisa mengendalikan kekuatannya dan malah mengamuk lagi? Mudona masih belum bisa percaya 100%, tapi Mudona akan memberikan kesempatan. Secara tidak langsung, Shiki lolos untuk menjadi muridnya dengan nilai pas-pasan. Mudona lalu menjelaskan kalau sekarang dirinya berada di Pulau Onigashima, di mana pulau ini memiliki sekolah untuk para Oni yang diberi nama Akademi Resetsu. Sekolah ini mendidik para keturunan Oni agar bisa melawan agensi Momotaro. Shiki pun sangat terkejut karena dia ada di pulau, karena berisik Mudona memukul wajahnya. Di sekolah Shiki akan diajari cara mengendalikan darah Oni dan edukasi umum. Mudona juga memberitahu kalau dia akan menjadi wali kelasnya dan Shiki akan tinggal di asrama. Setelah mendengar penjelasan tersebut, kepala Shiki rasanya mau meledak. Meski begitu, Shiki tak peduli, asalkan dia bisa menjadi kuat buat membalaskan kematian ayahnya. Untuk hal itu tergantung Shiki. Jika tidak bisa menjadi kuat, maka dia akan dikeluarkan. Mendengar hal itu membuat Shiki menjadi bersemangat dan akan menerima gaya pertempuran apapun yang diajarkan. Shiki lalu sadar kalau di kepalanya ada tanduk. Itu menandakan darah Oninya telah bangkit. Dengan latihan, Shiki akan bisa lebih leluasa mengeluarkan tanduknya. Mudona lalu menyuruh Shiki buat segera ganti pakaian. Mudona lalu bilang, kalau bukan hanya Shiki murid yang diterima di Akademi Resetsu. Sebelum pergi, Shiki tanya di mana jasad ayahnya. Mudona bilang di kamar mayat. Mudona berharap Shiki akan menjadi kuat agar dia tak merasakan penyesalan lagi. Mendengar nasihat Mudona, pandangan Shiki pun jadi berubah padanya. Baru juga dipuji baik, Mudona meminta Shiki sampai di kelas dalam waktu 15 detik. Jika Shiki sampai gagal, maka dia bakalan dikeluarkan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah sampai di depan kelas. Shiki pun kembali bersemangat karena bisa sekolah lagi, sebab dulu dia dikeluarkan dari sekolah karena bengal. Karena terlalu lama, Mudona langsung menendang Shiki buat segera masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam, Shiki melihat ada murid-murid lain di sana yang sudah duduk rapi. Melihat hidungnya mimisan, Shiki langsung minta tisu sama murid sekelasnya. Murid yang diajak bicara sama Shiki bernama Jin Kogasaki. Dia memiliki karakter tertutup. Shiki sendiri merasa kesal pada Jin karena tak sopan padanya. Shiki lalu mengejek Jin karena tak memiliki tanduk sepertinya. Jin pun membalas kalau hanya orang pemula bodoh yang memamerkan tanduknya. Mendengar ucapan Jin, murid di belakangnya yang bernama Ikari Yaoroshi tak terima. Jika memang Jin mau bertarung dengannya, hanya satu jawaban, ayo. Murid perempuan bernama Kuina Sazanami pun mengompori mereka buat bertarung. Namun tidak dengan Juji Yusurube yang menyuruh mereka jangan berisik. Murid lain bernama Homare Byobugaura meminta maaf pada Shiki karena tak memiliki tisu. Sedangkan murid yang bernama Rokuro Kiriyama malah mengkhawatirkan rasa sakit pada perutnya. Juji yang tak memiliki tisu terpaksa menyobek bukunya untuk diberikan pada Shiki agar tidak bertengkar lagi. Namun Shiki sudah tak peduli, sebab dia sudah kesal sama sikap angkuh Jin. Saat itu Mudona menenangkan mereka berdua. Hal itu membuat mereka kaget sama kecepatannya. Mudona pun bilang pada Jin, apakah dia seperti hantu baginya. Mudona lalu memberitahu murid-murid kalau seharusnya hari ini adalah orientasi dan pengenalan sekolah. Tapi Mudona akan melakukan permainan kejar-kejaran pada mereka semua. Singkat cerita, mereka telah berpindah ke area hutan Shinra. Mereka hanya memiliki 1 jam untuk kembali ke sekolah. Jika tertangkap Mudona, mereka akan ditahan. Dan jika semua tertangkap, maka permainan akan berakhir. Jika kalian gagal, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Jika kalian berpikir ini hanya sekolah biasa, mending kalian mati saja. Setelah lulus, mereka akan berada di garda depan buat melawan agensi Momotaro. Nyawa kalian akan selalu dalam bahaya. Mereka diperbolehkan pakai kekuatannya, tapi jika mengamuk, maka Mudona juga akan pakai kekuatan. Saat itu, Jin menyombongkan diri kalau dia akan membunuh Mudona nanti. Bukannya marah Mudona, malah menantang balik Jin untuk melakukannya. Jika kalian bisa membunuhnya, maka mereka akan langsung lulus dari Akademi Resetsu. Mudona memberitahu mereka kalau semua orang di sini masuk ke Akademi Resetsu pasti memiliki tujuan. Terlihat para siswa sudah siap melakukan permainan ini dan hanya satu orang yang dianggap belum siap, yaitu Shiki. Mendengar hal itu, Shiki bilang kalau itu tak mungkin sebab dia akan mengerahkan segalanya.
sebelumnya, yaitu Mudona akan membuat permainan buat murid-muridnya, di mana mereka semua harus bisa sampai ke sekolah dalam waktu 1 jam. Jika mereka gagal, maka mereka akan dikeluarkan dari Akademi Resepsi. Dalam permainan ini, mereka diperbolehkan menggunakan kekuatan darah Oni, tapi jika tak bisa mengendalikan kekuatannya, maka Mudona akan menghajarnya. Di episode 3, kita akan diperlihatkan Mudona yang mengeluarkan bola biru, di mana mereka harus membawa bola tersebut saat mencapai garis akhir. Setelah itu, bolanya dilempar sangat jauh. Jika para murid tak membawa bola itu meskipun mencapai garis finish, maka dia akan didiskualifikasi. Karena bolanya hanya 2 dan orangnya terlalu banyak, Mudona akan membaginya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Shiki, Homare, dan Jin. Kemudian kelompok kedua adalah Ikari dan Juji. Sedangkan kelompok terakhir adalah Rokuro dan Kuina. Bagi yang kelompoknya berisi 2 orang, mereka hanya bisa mengambil 1 bola. Sedangkan yang kelompoknya berisi 3 orang berhak mengambil 2 bola. Secara tidak langsung akan ada 3 siswa yang bakalan gagal dan dikeluarkan dari Akademi Risetsu. Kelompok pertama yang akan bertanding adalah Shiki, di mana Mudona akan mengejar setelah 15 menit mereka masuk. Saat Shiki protes karena disatukan dengan Jin, Mudona akan mengeluarkannya langsung. Hal itu membuat Shiki langsung nurut. Homare lalu mendekati Shiki dan bilang kalau dia tak akan mengganggu selama perlombaan. Shiki yang sedari dulu tak pernah diajak ngobrol sama perempuan menjadi bingung sama kejadian pertama buatnya ini. Shiki pun bilang akan melindungi Homare dan tak akan membiarkannya terluka. Homare juga bilang kepada Jin hal yang sama seperti ke Shiki tadi. Tapi Homare yang tak mendapatkan respon apapun dari Jin jadi merasa bersalah. Melihat hal itu, Shiki menjadi kesal lagi pada Jin. Shiki lalu berusaha untuk memenangkan Homare dengan bilang, "Nanti imutnya hilang loh kalau nangis terus." Shiki lalu mengajak Homare untuk berjuang bersama saja dan biarkan Jin tolol itu sendirian. Shiki pun kembali memarahi Jin. Jin lalu bilang pada Shiki, "Jangan terlalu caper kalau hal itu akan membuatnya dikeluarkan." Tak sampai di situ saja, Jin juga bilang pada Shiki kalau tujuan Shiki masuk ke Akademi Risetsu pasti tak berarti. Mendengar ucapan Jin tersebut, Shiki langsung menunjukkan raut wajah serius. Mudona yang capek mendengar perdebatan mereka meminta untuk segera masuk ke dalam hutan untuk mulai perlombaan. Setelah Shiki dan Jin masuk bersamaan, Homare malah tertinggal di belakang. Homare pun kembali meminta maaf dan segera berlari juga ke dalam. Dalam perjalanan terlihat Jin dengan cepat berlari layaknya ninja. Namun Shiki yang masih tak terima sama perkataan Jin menghentikan lajunya. Shiki tak akan lagi mengejar Jin asalkan dirinya mau menarik ucapannya tadi. Saat itu Jin membuka maskernya di mana mulutnya dipenuhi dengan luka jahitan. Melihat hal itu, Jin sama sekali tak takut dan malah bilang pamer luka lama hanyalah orang lemah. Tak terima sama ucapan Shiki, Jin langsung merobek jahitan yang ada di tangannya. Seketika dari darah yang keluar muncul senjata gergaji, di mana itu adalah kemampuan darah milik Jin. Shiki yang melihatnya pun kaget. Bagaimana bisa Jin dengan mudah menggunakan kemampuan darahnya? Jin lalu mengejek kalau Shiki takut dirinya bisa lari sekarang juga. Namun Shiki tak akan melakukan itu sebab kematian ayahnya akan menjadi tragedi yang menyedihkan. Mengetahui alasan Shiki bertarung demi kematian ayahnya membuat Jin makin bersemangat sebab mereka tak akan memahami satu sama lain. Sekarang Shiki harus membayar kepada Jin atas waktunya yang telah terbuang. Shiki yang tak tinggal diam juga akan mengeluarkan senjata seperti Jin. Namun hal itu tak semudah yang dibayangkan. Terlihat Shiki makin kesal, kenapa dia bisa sedangkan dirinya malah gagal. Tak mau banyak mikir, Shiki akan melawannya pakai tenaga miliknya saja. Namun jelas, kekuatannya tak akan sebanding, di mana tongkat yang dibawa Shiki langsung hancur saat beradu senjata. Di sisi lain, Homare yang terpisah berusaha mencari Shiki. Saat dia tersandung akar, dirinya merasa tak cocok untuk belajar di Akademi Risetsu. Apalagi dirinya yang penakut hanya bisa mengandalkan Shiki yang tadi ingin mengajaknya bekerja sama. Ketika Homare kembali mencari Shiki, dirinya tak sadar kalau bola biru ada di dekatnya. Di luar sendiri, teman-teman Shiki yang belum mendapat giliran hanya bisa menunggu. Salah satu temannya pun tak sabar untuk ikutan juga, namun dia dicegah sama temannya yang lain. Kembali ke pertarungan Shiki dan Jin, di mana Jin dengan mudah menghindari serangan Shiki. Bahkan Shiki harus terkena serangan dari Jin berkali-kali. Hingga pada akhirnya, Shiki harus tergeletak akibat pukulan yang dilancarkan Jin. Mengetahui dirinya sangat lemah membuat Shiki jadi bersedih. Bagaimana bisa dia membalas kematian ayahnya? Jin lalu mengejek Shiki, "Tanpa kugunakan kemampuan darahku, kau sudah kalah." Shiki yang tak ingin dianggap lemah kembali bangkit untuk melawan Jin. Saat itu Jin melancarkan serangan dari kekuatan darah miliknya. Tak disangka tiba-tiba Homare muncul di hadapan Shiki. Tak mau melihat Homare celaka, Shiki bergegas mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Homare. Akibat serangan tersebut tangan Jin mengalami luka, di mana hal itu dilihat langsung sama Homare.
Shiki lalu menyalahkan Jin, namun Jin bilang itu serangan lemah seharusnya mudah dihindari atau tangkis. Saat itu Homare meminta maaf sama Jin karena sudah membuatnya terluka. Shiki bilang kalau ini bukan salahnya, melainkan salahnya Jin. Meski begitu, Homare tetap merasa terpuruk, hingga dirinya mengeluarkan kekuatan darah Oninya. Shiki yang melihat hal itu pun langsung kaget, sebab kemampuan darah Homare sangat besar layaknya Titan. Homare lalu meminta pada mereka berdua untuk segera lari, karena jika tidak mereka bisa terbunuh. Benar saja, Titan milik Homare langsung menyerang mereka berdua. Di sisi lain, Mudona terlihat sedang memantau dari arah kejauhan. Di sini Mudona dihampiri sama kepala sekolah Akademi Risetsu untuk ditanya, kenapa dia melakukan tugas hidup dan mati di hari pertama mereka. Mudona bilang, kalau pelajaran paling efektif adalah langsung praktik daripada teori. Kepala sekolah menjelaskan bahwa setiap tahunnya banyak sekali keturunan Oni yang mati. Mulai dari keluarganya hingga ditangkap dan dijadikan subjek penelitian. Para keturunan Oni yang masih kecil tak tahu apapun namun nasibnya begitu tragis. Kepala sekolah berharap ada surga yang adil dan setara buat mereka semua. Mudona lalu membalas, kalau mereka menjadi kuat maka mereka tak akan mudah mati. Sebelum pergi kepala sekolah menyerahkan para murid untuk diubah Mudona menjadi kuat. Kembali ke tempat Shiki yang berhasil selamat dari serangan Titan darah. Ketika Shiki mencari keberadaan Jin, ternyata dia balik menyerang Titan tersebut. Shiki yang khawatir sama Homare bertanya apakah dia bisa menghentikan kemampuannya. Namun Homare malah jatuh pingsan. Shiki jadi panik kalau dibiarkan Homare bisa tewas kehabisan darah. Saat Shiki hendak membawa tubuh Homare, tak disangka Titan darah berusaha melindunginya. Melihat hal itu, Jin kaget. Apakah kemampuan darahnya memiliki pikiran sendiri? Saat itu Titan darah menyemburkan cairan darah lewat mulutnya. Akibat serangan tersebut, Jin dan Shiki sampai terdorong dan terluka. Homare yang kembali sadar menyuruh kekuatan miliknya yang dipanggil kakak buat berhenti menyerang. Karena tak bisa, Homare meminta Shiki pergi sejauh mungkin, tapi Shiki menolak. Shiki tak ingin lagi melihat orang di dekatnya mati seperti ayahnya dulu. Shiki akan berusaha menyelamatkan Homare sebab dia masih memiliki semangat untuk hidup. Di sini Shiki kembali mencoba untuk mengeluarkan kemampuannya, namun tetap gagal. Mudona yang melihat dari kejauhan berkomentar kalau sesuatu yang sama tak akan bisa dilakukan lagi. Saat itu, Titan darah milik Homare mengeluarkan teriakan keras. Suara aungannya pun sampai terdengar di luar hutan, tempat teman-temannya menunggu. Di sini, Mudona akan melihat seberapa jauh mereka mampu bertahan dari kemampuan darah yang tak terkendali milik Homare. Saat itu, Shiki diserang, namun dirinya berhasil menyelamatkan diri. Tapi hal itu tak berselang lama. Sebelum Shiki mendarat, tubuhnya sudah dilempar bebatuan. Di sini, Shiki hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Gimana cara dia untuk membalas kematian ayahnya kalau dia masih lemah begini? Melihat Shiki menangis, Jin mengejeknya. Hal itu membuat Shiki makin kesal sama ucapannya. Di sini Jin akan menggunakan kemampuan darahnya lagi, kali ini dari kedua tangannya. Terlihat Jin masih merasakan sakit atas serangan yang dilakukan Titan tersebut. Mudona yang melihat kemampuan Jin langsung memujinya sebab itu tak mudah dilakukan. Mudona lalu menjelaskan kalau bentuk senjata dari kekuatan darah Oni disalurkan dari otak. Sinyal dari otak akan menunjukkan trauma yang dialami terus kesukaan dan selera. Katanya, apa yang dicerminkan dari senjata mereka bisa mencerminkan kehidupan mereka. Lalu pada titik tertentu, mereka akan menciptakan senjata dari darah Oni yang disebut pelepasan gerhana darah. Jin lalu bergerak maju dengan menebas tangan dari Titan tersebut. Saat dirinya mau menebas lehernya, tak disangka Titan tadi mengorbankan tangannya. Shiki sendiri masih berjuang untuk bisa menggunakan darah Oni miliknya. Saat melihat darah Oni milik Jin, semua senjatanya bergaya memotong. Sedangkan kemampuan darah Homare hanya bisa membentuk sosok Titan saja. Saat itulah Shiki mulai menemukan cara kerja dari kekuatan darah miliknya, di mana Shiki mengingat lagi akan dirinya yang suka bermain pistol sewaktu dulu. Saat itu Jin kembali mendapatkan serangan teriakan hingga membuat telinganya berdarah. Mudona yang melihat tak ada kesempatan akan segera menghentikan ini semua. Namun tiba-tiba Shiki berteriak kalau dirinya telah berhasil membangkitkan pelepasan gerhana darah miliknya. Terlihat Shiki begitu senang, apalagi senjata ini kayak bagian dari tubuhnya sendiri. Titan darah yang merasa terancam berusaha menyerang Shiki namun berhasil dihindari. Saat itu, Shiki melancarkan tembakan besar hingga membuat tubuh Titan langsung hancur. Jin dan Mudona yang melihatnya pun sampai kaget dengan daya hancurnya. Melihat kemampuannya begitu besar membuat Shiki merasa bersemangat kembali. Sayangnya episode 3 kembali bersambung. Setelah Shiki berhasil menghancurkan Titan darah milik Byobugaura dengan rudal darah miliknya. Seketika cuaca menjadi hujan, hal itu membuat Jin kaget betapa dahsyatnya serangan Shiki hingga cuaca juga berubah. Saat Shiki ingin melihat kondisi Byobugaura, tiba-tiba tubuhnya sempoyongan mau pingsan.
Saat itu Mudona muncul dan bilang ke Shiki kalau pandangannya kabur akibat terlalu banyak menggunakan kekuatan darah. Shiki sendiri tetap berusaha bangun, tapi kembali tubuhnya jatuh ke tanah. Mudona menasehati, jika Shiki terlalu menggunakan banyak darah, dia bisa mati. Jalan Shiki masihlah terlalu panjang, tapi Mudona juga memuji kalau kekuatan Shiki sangat mengerikan. Shiki lalu meminta Mudona buat mengurus Byobugaura dulu karena kondisi lebih parah. Mudona yang mendengarnya kaget, padahal dia mau mati, tapi masih mengkhawatirkan orang lain. Tiba-tiba Mudona diserang Jin dari arah belakang. Jin bilang buat apa mengkhawatirkan mereka, karena mereka tidaklah penting. Jin juga bilang kalau keselamatan mereka tidaklah penting buat dirinya. Mudona tidak menyukai sifat Jin dan dia akan melawan balik. Jin bilang kalau tujuannya hanya ingin membunuh Mudona supaya dia bisa masuk ke unit yang dia mau. Mudona membalas kalau dia takal, akan menggunakan kemampuannya untuk melawan Jin. Jin pun makin kesal, sebab diremehkan di mana dia langsung menyerang Mudona. Namun serangan Jin kembali diejek sebab kekuatan yang belum sempurna tak akan mampu melukainya ketika Jin ingin menyerang lagi. Mudona mengeluarkan gas dari payungnya. Akibat gas tersebut, pandangan Jin jadi terbatasi dan tak tahu letak Mudona. Jin yang berada di dalam kabut tiba-tiba mendapat serangan dadakan berupa tembakan. Jin lalu bersembunyi di balik pohon agar Mudona tak bisa menyerangnya lagi. Payung Mudona ternyata sangat efisien buat bertahan dan menyerang. Mudona juga bilang kalau peluru yang dia gunakan terbuat dari karet jadi tak akan membunuhnya. Mudona sadar betul, dengan kondisi Jin yang terluka dia akan mudah mengalahkannya. Jin yang masih ingin membunuh Mudona akan menggunakan kekuatan yang lain, di mana serangan Jin kalau ini bisa dia lemparkan ke arah Mudona. Meski sudah menggunakan serangan baru, Mudona masih mudah menghindarinya. Saat Mudona hendak diserang dari atas dari arah butanya, Mudona langsung melemparkan sesuatu ke arah Jin dari payungnya. Ternyata lagi 2 bom asap yang dipakai Mudona buat mengelabui Jin. Saat Jin berada di tengah kepulan asap, dia berpikir apakah serangan jarak jauh lagi yang akan dipakai Mudona. Namun yang tak diduga Jin kalau Mudona menggunakan serangan jarak dekat hingga membuat tubuhnya terlempar jauh. Mudona menjelaskan kesalahan Jin kalau dirinya terlalu fokus sama luka yang ada di tangannya. Dan yang lebih fatalnya, Jin tak bisa mengukur kekuatan musuh yang saat ini dia hadapi. Mudona lalu mengekang tubuh Jin menggunakan payung miliknya agar tak bisa bergerak. Melihat kemampuan gurunya, Shiki sangat kagum sedangkan Jin terlihat kesal. Kalau ini pertarungan sungguhan, dia sudah mati sekarang, tapi Jin masih belum menyerah. Mudona lalu bilang, apakah Jin benar-benar ingin menemui ayahnya? Jin pun kaget kenapa Mudona bisa tahu. Mudona telah mencari tahu kehidupan Jin, di mana ayahnya merupakan seorang Momotaro. Mendengar ucapan Mudona, Shiki kaget karena ayahnya Jin sama seperti dirinya yang juga keturunan Momotaro. Jin lalu mengingat kebenciannya terhadap ayahnya yang telah merenggut semuanya darinya. Mulai dari keluarga, impiannya, dan semuanya. Hingga Jin harus bertahan hidup lewat makan dari mencari sisa sampah. Dan luka yang ada di sekujur tubuhnya merupakan pengingat akan kebencian terhadap ayahnya. Salah hidup Jin tujuannya hanya satu, yaitu membunuh ayahnya. Jadi, dia sudah siap mati untuk membalaskan rasa sakitnya ini. Ketika Jin berhasil lepas dari kekangan Mudona, dengan cepat Mudona langsung memukulnya hingga tersungkur. Mudona menasihati Jin, jika dia mati tanpa bisa membalas ke ayahnya, maka itu tak ada artinya. Hiduplah untuk tujuanmu. Jika engkau tak memahami itu, maka engkau tak akan melihat hari esok. Jin akhirnya sadar kalau dirinya masih belum cukup kuat buat membalas ke ayahnya. Di sisi lain, para murid yang lain masih menunggu di luar hutan, karena kelompok pertama belum selesai. Mudona penelpon seseorang untuk membawa perawat sekolah ke lokasinya. Sekarang Jin telah diikat sama Mudona di sebuah pohon. Kemudian Byobugaura juga sudah gugur dari ujian. Sisanya tinggal Shiki, seorang yang harus berjuang menyelesaikan ujian. Mudona bilang kalau Shiki hanya memiliki waktu 5 menit 42 detik lagi. Mudona juga menunjukkan salah satu bola yang harus didapatkan Shiki buat lolos. Mudona memberi pilihan kepada Shiki, mencari bola yang lain atau merebut bola ini dari tangannya. Di sini Shiki memilih buat mencari bola yang lainnya saja. Melihat hal itu, Mudona akan mengejar Shiki untuk menggagalkannya. Jin sendiri merasa kesal, sebab dirinya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata Shiki balik arah tanpa sepengetahuan Mudona untuk mengajak Jin bekerja sama. Shiki sadar kalau dirinya tak memiliki kesempatan buat melawan Mudona, makanya dia butuh bantuan Jin. Namun Jin menolak ajakan Shiki sebab harga dirinya bakal jatuh jika Shiki menyelamatkannya. Shiki lalu menasehati Jin, saat ini apakah yang lebih penting tujuannya atau harga dirinya? Karena Jin terus menolak Shiki memberitahu kalau ayahnya juga seorang Momotaro. Shiki merasa kalau mereka memiliki kemiripan, makanya Shiki mengajak Jin bekerja sama. Mudona yang tak menemukan Shiki berpikir mungkin dia kembali ke tempat teman-temannya. Saat itu Mudona melihat Shiki yang berlari melewati tubuhnya. Mudona langsung menghentikan Shiki buat kembali ke sekolah.
Sebab kalau Shiki melakukan itu tanpa membawa bola, maka dia juga akan gugur. Di sini Shiki merasa kesal sama Jin, padahal dia yang ngajak bekerja sama, tapi dia malah harus mengikuti aturan Jin. Ternyata Shiki dan Jin telah sepakat untuk bekerja sama mendapatkan bola yang dibawa Mudona. Jin yang menyergap Mudona dari arah belakang berhasil dihindari. Tapi Jin menggunakan tali yang mengikat dirinya tadi untuk balik mengikat tubuh Mudona. Berkat rencana mereka berdua, akhirnya tubuh Mudona berhasil ditahan. Shiki lalu menyuruh Jin buat menarik talinya agar Mudona terjatuh. Mereka akan adu kekuatan. Karena Mudona masih terlalu kuat, Jin menggunakan darahnya untuk menyerang Mudona. Melihat Mudona sedikit lengah, Shiki langsung menghampirinya buat mengambil bolanya. Setelah bolanya berhasil terlepas, Shiki menyuruh Jin mengambilnya. Di sini Mudona berspekulasi kalau bolanya nanti bakalan diambil Jin dan Shiki akan merebutnya. Dan itu akan memberikan kesempatan buatnya untuk merampas bolanya lagi. Namun Shiki malah menyuruh Jin membawa kabur bolanya dan meninggalkan dirinya. Mudona pun kaget. Dia lalu bilang kalau hanya Jin yang akan lolos sedangkan Shiki bakal dikeluarkan. Shiki yang baru menyadarinya pun menjadi shock karena kegirangan dia sampai lupa aturannya. Mudona menganggap Shiki memiliki karakter yang sederhana dan jujur. Dia bakalan tenggelam di dunia yang penuh tipu daya saat ini. Shiki hanya bisa berteriak agar Jin berhenti, namun hal itu sudah terlambat. Ketika Jin hendak lolos, dirinya kembali mengingat perkataan Shiki tadi kepadanya. Di mana Jin memilih kembali hingga membuat Shiki kaget tak percaya. Jin melakukan ini semua karena dia tak mau memiliki hutang budi pada Shiki dan lebih memilih gagal. Jin akan memberikan bola ini pada Shiki agar dia bisa lolos dari ujian ini. Saat itu muncul hewan aneh hingga membuat Jin berhenti mendadak. Saat mereka penasaran hewan apa itu, Mudona bilang agar jangan menyerangnya. Hewan ini bernama Moku yang merupakan kurir komunikasi berkecepatan ekspres. Mudona sadar kalau Moku ada di sini, pasti ada informasi penting yang disampaikan. Saat Mudona memencet tombol rekaman, ternyata agensi Oni cabang Kyoto lagi diserang sama agensi Momotaro. Di mana agensi Oni meminta bantuan Mudona untuk membantunya. Di tempat lain, para siswa yang menunggu hasil kelompok pertama merasa resah. Sebab sudah 1 jam berlalu tapi belum ada yang keluar, apakah mereka semua gagal? Saat itu salah satu murid melihat Mudona, Jin, dan Shiki berlari bersamaan. Ketika sampai, Mudona bilang kalau Byobu Gaura mendapatkan perawatan akibat terlalu banyak menggunakan darah Oni. Mudona lalu memberitahu para murid kalau latihan praktek dibatalkan karena ada masalah genting. Di mana Mudona akan mengajak para murid buat pergi ke Kyoto untuk membantu agensi Oni yang diserang sama agensi Momotaro. Singkat cerita, mereka semua telah pergi ke kota Kyoto menggunakan jalur air. Seperti biasa, Mudona memaksimalkan waktu luang buat melatih ototnya. Sedangkan Shiki masih berjuang untuk bisa menghilangkan tanduk miliknya. Setelah berhasil, Shiki memberitahu pada temannya, tapi dia malah diejek karena dia yang terakhir. Shiki pun tak terima atas perkataan temannya. Hal itu membuat mereka hampir berkelahi. Saat itu, temannya yang pakai kacamata melerai kalau dia pergi bukan untuk main-main. Mudona bilang kalau kelas lain sedang ada kegiatan, makanya mereka yang ditugaskan pergi. Meski begitu, mereka hanya akan menjadi pendukung saja tanpa boleh bertarung. Mendengar hal itu, Shiki sebenarnya kurang terima, tapi dia memilih nurut karena takut sama Mudona. Saat temannya yang pakai kacamata bilang kalau jadi pendukung juga penting, namun tidak bagi temannya yang lain, karena dia ingin bertarung. Mudona lalu memberitahu alasannya kalau dia tak ingin ada muridnya yang mati. Murid yang lain tanya kenapa harus pakai baju kayak gini. Mudona bilang, sebab seragam biasanya terlalu mencolok. Mudona bolang ke semua murid, agar mereka semua bertingkat seperti siswa normal. Murid cewek pun merasa tersipu karena Mudona khawatir padanya. Kiriyama lalu tanya pada Mudona, bantuan apa yang akan mereka lakukan nanti? Sebab Kiriyama tak terlalu kuat jika dihadapkan sama banyak orang. Apalagi saat ini kepalanya terasa pusing akibat mabuk laut. Mudona menjelaskan kalau setiap kota besar memiliki agensi ini dan ada 2 tanggung jawab mereka. Pertama, unit tempur yang bertugas melawan langsung para keturunan Momotaro. Dan yang kedua adalah pendukung dengan tugas membantu para Oni yang hidup di antara manusia. Karena kalau Oni sakit tak bisa pergi ke dokter biasa, mereka juga menyediakan unit perawatan. Dan tugas mereka kali ini adalah sebagai pendukung buka penyerang yang berada di garis depan. Shiki lalu mengingat kembali sosok Momotaro yang telah membunuh ayahnya. Mudona lalu memberitahu Shiki kalau orang yang dia cari tidak ada di Kyoto. Agensi Momotaro juga memiliki beberapa cabang di setiap kota, dan orang yang dicari Shiki tak ada di sana. Salah satu murid lalu tanya, seperti apa Momotaro yang berada di Kyoto? Mudona bilang kalau dia sangat berbahaya, terlihat kalau dia adalah ayah Jin yang sedang dia cari.